Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah Geografi Penduduk hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kebijakan kependudukan. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu geografi penduduk, analisis-analisisnya seperti apa, penerapannya seperti apa, kemudian permasalahan dalam kependudukan itu seperti apa. Hari ini kita akan bicara kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah salah satu bentuk upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dengan berusaha mempengaruhi 3 variabel utama. Ya, seperti kita ketahui, variabel utama dari kependudukan adalah kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, sehingga dengan ini kita dapat mengartikan bahwa apa yang dimaksud dengan kebijakan adalah sebuah pedoman, sebuah aturan atau sebuah acuan yang dikeluarkan oleh seseorang atau kelompok atau lembaga yang berwenang untuk mengatasi atau untuk mengeluarkan sebuah peraturan tersebut. Nah, dalam hal ini jika kependudukan masa adalah pemerintah, baik itu pemerintah nasional maupun di pemerintah di daerah. Dimana ya kita bicara, jadi yang kita bicarakan bukan hanya tadi 3 variabel utama. 3 variabel utama ini nantinya akan mempengaruhi pada besaran atau jumlah penduduk. Oke. Penduduk yang banyak mempunyai keuntungan dan juga memiliki kerugian, begitu pula dengan penduduk yang sedikit memiliki keuntungan dan kerugian, sehingga bagaimana besaran jumlahnya ini ideal sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Kedua, komposisinya. Jadi tidak hanya jumlahnya tapi juga komposisinya. Komposisi ini tidak hanya bicara berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, tetapi juga bicara masalah berapa jumlah penduduk yang produktif, berapa penduduk yang non-produktif, baik yang non-produktifnya di usia tua ataupun di usia muda, sehingga komposisi ini terkait dengan program-program pemerintah berikutnya. Apakah akan memperbanyak bantuan untuk yang non-produktif atau memperbanyak lapangan pekerjaan? Itu terlihat dari komposisi dan besar jumlah dari penduduk yang ada di suatu wilayah. Kemudian distribusi. Distribusi juga menjadi hal yang perlu diatur oleh pemerintah. Distribusi yang tidak merata, yang mengelompok di satu wilayah tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang berbeda antar wilayah. Dan secara tidak langsung akan memusatkan permasalahan di satu tempat. Contohnya kalau di Indonesia adalah Jawa, ketika distribusi penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, ketika seperti itu, maka permasalahan-permasalahan utama yang terkait dengan kependudukan akan timbul di Jawa. Entah itu kemiskinan, atau mungkin perampokan, masyarakat yang tidak punya pekerjaan, pengangguran, dan lain-lain, distribusinya akan terlihat di Jawa. Akan terpusat di Jawa, dan secara nasional maka distribusinya akan mempengaruhi banyak hal, misalnya seperti komposisi penduduk usia produktif akan terkumpul di Pulau Jawa, sedangkan di pulau-pulau yang lain akan mengalami kekurangan penduduk yang produktif. Begitu juga secara kualitasnya, distribusinya kalau jumlah muncul di Jawa semua, secara komposisi Jawa yang paling banyak usia produktif, kemudian secara kualitas Jawa pun lagi-lagi memiliki jumlah penduduk yang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan pulau-pulau yang lain. Nah, inilah yang perlu diatur oleh pemerintah. Nah, selanjutnya adalah tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan ini terkait dengan kualitasnya. Tadi, bagaimana kualitas penduduknya, baik dari pendidikannya, dari kesehatannya, dari skill yang dimiliki. Ketika tingkat perkembangannya tidak merata di setiap wilayah, tidak mengalami persamaan yang berkembang secara adil dan merata, nah ini akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, inilah kebijakan penduduk. Bagaimana 3 variabel utama yang kemudian diturunkan menjadi besar,
dan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan tingkat perkembangan penduduk itu mengalami perkembangan yang merata. Selanjutnya kita akan bicara masalah sifat kebijakan kependudukan. Sifat kebijakan kependudukan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kebijakan langsung. Kebijakan langsung adalah kebijakan yang secara langsung mempengaruhi 3 variabel utama dari kependudukan, baik itu fertilitas, mortalitas, ataupun migrasi. Sebagai contoh, kebijakannya adalah program KB, keluarga berencana. Ini secara langsung mempengaruhi jumlah kelahiran. Oke. Jadi kebijakan itu keluarga berencana tadi secara langsung mempengaruhi angka kelahiran yang ada di masyarakat. Atau misalkan memperbaiki fasilitas kesehatan. Nah, ketika memperbaiki fasilitas kesehatan dan akses kesehatan, maka secara langsung akan mempengaruhi jumlah kematian. Baik itu kematian bayi, kematian ibu, ataupun kematian penduduk secara umum. Nah, dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Atau yang lain misalnya transmigrasi untuk bicara masalah distribusi penduduk, atau kebijakan-kebijakan lain yang mengatur perpindahan penduduk yang dari desa ke kota ataupun ke wilayah yang lain. Itulah kebijakan langsung yang secara langsung mempengaruhi 3 variabel utama kependudukan. Nah, untuk yang kedua adalah sifatnya adalah kebijakan tidak langsung. Kebijakan tidak langsung adalah kebijakan yang secara tidak langsung mempengaruhi 3 variabel utama. Jadi dia tidak langsung mempengaruhi, tapi melalui proses. Contohnya, meningkatkan pendidikan, meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang ada di penduduk. Nah, di mana kebijakan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan dan skill dari setiap penduduk yang nantinya dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau untuk mereka untuk dapat memperoleh pendidikan yang jauh lebih baik. Nah, kemudian secara tidak langsung ini nantinya akan mempengaruhi usia perkawinan. Oke, untuk mempengaruhi mengurangi jumlah perkawinan dini atau pernikahan dini. Pernikahan remaja akan dikurangi dari ini. Karena masyarakat secara tidak langsung akan lebih banyak berorientasi untuk menyelesaikan kuliahnya, menyelesaikan pendidikannya yang lebih baik, yang kemudian nantinya akan mencari pekerjaan terlebih dahulu, baru kemudian menikah. Ini adalah contoh dari kebijakan tidak langsung. Selanjutnya, ini ada beberapa alasan mengapa perlu adanya kebijakan kependudukan. Yang pertama adalah menjadi fungsi dari pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tadi, ketika secara 3 variabel utama, fertilitas, mortalitas, dan migrasi, jika itu tidak seimbang, jika itu tidak adil, maka akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat banyak terkumpul di satu wilayah, tetapi di sana lapangan pekerjaan rendah, tetapi di sana fasilitas kesehatan pendidikan rendah, maka masyarakat yang terkumpul di sana akan mengalami kesenjangan terhadap akses fasilitas-fasilitas umum. Ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana masyarakat itu untuk mendapatkan pekerjaan, untuk dapat menghidupi kehidupannya dan bisa memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, bagaimana masyarakat itu dapat sejahtera dan adil, entah dimanapun mereka tinggal, baik di kota, di desa, di Pulau Jawa ataupun di pulau-pulau lainnya. Nah, yang kedua adalah perilaku demografi terdiri dari sejumlah tindakan individu. Nah, jadi demografi, kelahiran, kematian, migrasi itu adalah tindakan-tindakan individu, yang dimana setiap orang memiliki perilaku yang berbeda-beda antar manusia, antar masyarakat, antar individu di masyarakat. Sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur setiap perilaku individu ini. Kalau dikaitkan dengan demografi, berarti bagaimana seseorang itu ingin menikah, bagaimana seseorang itu untuk mempunyai anak kapan, seseorang itu untuk menjaga kesehatannya. Oke, yang terkait nantinya dengan fasilitas kesehatan. Bagaimana seseorang itu lebih mempercayai dokter atau dukun beranak ketika istrinya atau dirinya akan melahirkan.
Atau bagaimana masyarakat itu untuk melakukan perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Apakah ia akan pindah menetap secara permanen atau tidak. Perilaku-perilaku ini yang kemudian harus adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengatur agar setiap perilaku ini tetap sesuai dengan koridor-koridor yang nantinya akan menguntungkan setiap individu itu dan juga menguntungkan kelompok masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, tindakan tersebut adalah usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan penduduk. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh penduduk tadi adalah untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Nah, jadi bagaimana kebijakan pemerintah ketika setiap individu ini memiliki peran, memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan upaya yang ia lakukan, maka bagaimana pemerintah dapat mengambil setiap perilaku-perilaku yang positif yang nantinya berguna bagi masyarakat itu sendiri dan juga bagi pemerintah dan untuk mensejahterakan setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah harus memfasilitasi antara perilaku dan keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah untuk lagi-lagi kembali pada kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penurunan dari kesejahteraan individu. Jadi ketika kesejahteraan masyarakat itu tidak merupakan kesejahteraan individu. Bisa jadi suatu masyarakat, suatu wilayah, suatu desa terlihat dari luar sejahtera, memiliki pendapatan yang tinggi, kondisi desanya baik, bagus, tetapi di dalamnya masih terdapat individu-individu yang belum sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar setiap individu itu memiliki kesejahteraan yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kelompok masyarakat yang ada di suatu wilayah mencerminkan kesejahteraan individu. Nah, inilah peran pemerintah. Bagaimana pemerintah membentuk kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur perilaku setiap masyarakatnya secara demografi dan juga menyediakan fasilitas dan utilitas untuk dimanfaatkan oleh setiap individu secara adil dan merata. Sehingga setiap individu dapat mengakses fasilitas itu dengan baik dan dapat mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Saya lanjutkan. Jadi, selain alasan mengapa kebijakan harus dibuat, ada hal-hal utama yang harus ada dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama adalah visi, misi, dan arah pembangunan kependudukannya harus jelas. Hal ini penting karena kebijakan itu nantinya akan diturunkan menjadi program dan akan menjadi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan atau visi misi yang diinginkan. Sehingga visi misinya harus jelas, visi misinya harus terukur, dan visi misinya harus memuat kebijakan-kebijakan atau arah-arah pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Jadi visi misi harus jelas. Visi misinya harus jelas dan bisa terukur dan bisa diimplementasikan. Yang kedua adalah kebijakannya harus transparan dan disosialisasikan secara luas dan menyeluruh. Nah, ini yang penting. Ketika visi misinya sudah jelas dan harus transparan. Transparan dalam artian semua orang bisa mengetahui kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah, program-program apa yang dibuat oleh pemerintah, bagaimana dananya, bagaimana penyalurannya, oke? Dan tidak hanya, nah ini walaupun sudah transparan, tidak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu seperti apa kebijakan, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah yang ada di daerah. Selanjutnya, nah ini yang penting. Ini permasalahan yang sangat-sangat menjadi problem utama di Indonesia. Kita setiap 5 tahun berubah presiden, berubah menterinya, berubah gubernurnya, berubah bupatinya, sehingga ketika perubahan-perubahan itu setiap gubernur, setiap bupati ataupun presiden yang terpilih memiliki visi misi yang berbeda, visi misi yang harus dicapai oleh mereka. Sehingga ketika mereka masuk menjadi presiden, kebanyakan dari mereka
tidak mau melanjutkan program-program ataupun kebijakan-kebijakan dari pemimpin sebelumnya. Entah itu presiden, gubernur, ataupun bupati, ataupun camatnya. Nah, hal ini mengakibatkan setiap 5 tahun sekali kita akan merasakan perbedaan kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. Apapun, termasuk pembangunan untuk kependudukan. Di mana dari salah satunya misalnya contohnya pendidikan. Setiap tahun, setiap saat terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Nah, permasalahannya adalah perubahan-perubahan kebijakan ini itu terkadang saling tumpang tindih atau saling bertentangan antara satu sama yang lain. Oke, atau dia tidak melanjutkan kebijakan atau program sebelumnya, tapi membuat sebuah program baru yang berbeda dengan program sebelumnya, sehingga masyarakat bingung. Yang sebelumnya belum selesai dilakukan, belum selesai dirasakan oleh masyarakat, tetapi sudah ada program baru yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini yang perlu perhatian khusus. Walaupun sebenarnya ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang yang selama 25 tahun itu dibuat. Seharusnya setiap presiden, setiap menteri, setiap bupati gubernur ataupun camat itu seharusnya membuat program-program, membuat visi misi yang mendukung rencana pembangunan jangka panjang. Baik itu rencana pembangunan jangka panjang nasional, provinsi, kabupaten ataupun kecamatan. Nah, tapi lagi-lagi ego pribadi, ego sektoral, ego individu, ego kelompok mengakibatkan kebijakan antar periode pemerintahan berubah-ubah, dan berubah-ubahnya ini bukan kemudian memperbaiki kebijakan sebelumnya untuk menjadi lebih baik, tetapi membuat kebijakan yang berbeda, yang tidak sama, ataupun bisa jadi saling bertentangan dan tidak saling mendukung antar kebijakan yang sudah terimplementasikan. Nah, selanjutnya sudah antar periode pemerintah berubah-ubah sehingga di masyarakat belum seluruhnya mengimplementasikan kebijakan dari presiden sebelumnya. Contohnya sudah berubah presiden, berubah lagi kebijakannya. Diperparah lagi dengan tidak sinkronnya kebijakan antara pusat dan daerah. Padahal ketika membuat kebijakan yang ada di pusat hingga ke daerah harus sama. Contohnya kayak sekarang kita saya contohkan di masa pandemi COVID-19 ini terlihat banyak sekali tidak terjadi kesinkronan antara pemerintah pusat dengan daerah, atau antar pemerintah daerah pun tidak sinkron. Gubernur dengan bupatinya berbeda pendapat, presiden dengan gubernur bupati berbeda pendapat, bahkan antar kementerian pun terjadi perbedaan pendapat. Ini yang terjadi di kita, tidak banyak sekali ketidaksinkronan kebijakan. Padahal seharusnya suatu kebijakan harus sinkron. Pemerintah menginginkan apa, maka daerah mendukung itu. Mengapa? Karena ketika pusat misalkan menginginkan semua rakyat Indonesia itu bebas dari penyakit menular, maka daerah pun harus mendukung itu sebagai salah satu program-program kesehatan yang mereka buat. Sehingga di akhir periode atau di akhir tahun ketika evaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat itu didukung dengan data-data dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini jadi harus sinkron, dan harus sinkron antara pusat dan daerah, pun antar daerah pun harus sinkron kebijakannya. Nah, yang kelima adalah keberlanjutan kebijakan. Nah, jadi kebijakan itu seharusnya berlanjut. Perubahan yang terjadi dari suatu kebijakan bukan mengubah kebijakan itu menjadi suatu yang berbeda, bukan dari A berubah jadi B, tapi A itu tadi diperbaiki agar menjadi lebih baik, bukan diubah seluruhnya total, dihapus, diganti dengan sesuatu yang baru. Nah, ini menjadi permasalahan. Contohnya di dunia pendidikan, ada kurikulum, ada KTSP, K13, dan seterusnya, yang periode perubahannya itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, kalau misalnya kalian
masih ada adik kalian yang masih sekolah mungkin merasakan itu karena terjadi perubahan-perubahan yang sangat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya yang saya bahas adalah sejarah kebijakan dunia. Sejarah kebijakan dunia terkait dengan kependudukan. Diawali tahun 1965 terdapat konferensi internasional yang di dalam konferensi itu menyatakan bahwa isu kependudukan menjadi isu yang penting untuk perencanaan pembangunan, khususnya fertilitas. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun ini sudah tidak ada lagi perang dunia, sudah berakhir perang dunia, kesehatan sudah semakin membaik, obat-obatan sudah banyak ditemukan, vaksin-vaksin banyak ditemukan, sehingga penyakit menular sudah banyak diatasi, sehingga harapan hidup penduduk di dunia semakin meningkat, yang berakibat pada jumlah penduduk dunia semakin tinggi. Nah, pada tahun 65 ini sudah mulai dicetuskan bahwa isu pertumbuhan penduduk dunia menjadi isu penting dalam perencanaan pembangunan sebuah wilayah. Nah, dilanjutkan pada tahun 74 terdapat konferensi PBB yang diikuti oleh 124 negara menjadi konferensi pertama terkait kependudukan, yang dimana dari konferensi ini menyepakati lingkup dan ruang lingkup isu kependudukan dunia. Yang pertama adalah kependudukan menjadi tantangan utama internasional. Ya, hal ini semakin terasa 9 tahun sebelumnya sudah dinyatakan bahwa fertilitas sebagai isu utama dalam perencanaan, menjadi bagian isu penting dalam perencanaan pembangunan. Kemudian di tahun 74 ini semakin diperkuat lagi bahwa jumlah penduduk yang banyak menjadi tantangan utama internasional. Hal ini kenapa? Karena penduduk yang banyak itu memiliki kebanyakan kualitas yang rendah dan diperparah lagi dengan kemajuan ekonomi yang masih sangat rendah. Karena di tahun ini masih banyak sekali negara-negara berkembang, negara-negara pasca perang yang baru memulai kegiatan ekonominya lagi, membangun negaranya lagi. Nah, kondisi itu berakibat pada banyaknya kemiskinan di dunia. Oke. Nah, dan pada saat itu tahun 74 negara-negara maju menyarankan program pengendalian jumlah penduduk. Hal ini mengapa? Karena tadi jumlah penduduk yang banyak, yang tinggi itu sudah menjadi masalah internasional karena kualitasnya rendah, dan itu terjadi dan banyak terdapat di negara-negara berkembang. Sudah negara yang berkembang, penduduk yang banyak, kualitasnya rendah, ekonominya pun rendah. Sehingga negara-negara maju menyarankan program pengendalian jumlah penduduk. Ya, di tahun 74. Oke, selanjutnya untuk menindaklanjuti konferensi yang tahun 74 tadi, di tahun 84 dilakukan konferensi kembali untuk merevisi rencana tindak dari keinginan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dunia yang meningkat. Konferensi ini diikuti oleh 149 negara. Selanjutnya 10 tahun kemudian di tahun 94, PBB melakukan konferensi kembali, diikuti 180 negara, yang dimana membahas mengenai bagaimana cara menurunkan pertumbuhan penduduk dunia, namun tidak terdapat konsensus atau kesepakatan secara total bahwa ada satu solusi yang dapat menurunkan pertumbuhan penduduk dunia. Hal ini tidak terjadi mengapa? Karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki permasalahan kependudukan yang berbeda-beda. Ya, sehingga tidak bisa satu solusi digunakan untuk semua masalah yang terjadi di setiap negara yang digunakan untuk menurunkan pertumbuhan jumlah penduduk dunia. Jadi dari situ maka kebijakan atau solusi untuk menurunkan penduduk dunia disesuaikan dengan kondisi setiap negara, sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang ada di sana. Nah, kalau di sini kebijakan itu meluas meliputi pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pelayanan kesehatan baik, termasuk pelayanan keluarga berencana. Nah, ini menjadi sebuah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah atau setiap negara. Selanjutnya di zaman modern, kebijakan mengenai kependudukan ini dimulai di tahun 2000, bahwa ada 189 negara mengikuti konferensi internasional membahas permasalahan dunia.
termasuk di dalamnya adalah kependudukan. Dalam konferensi ini mencetuskan yang namanya Millennium Development Goals atau MDGs, sebuah paradigma pembangunan internasional, yang dimana paradigma ini berkeinginan untuk membuat sebuah dunia yang diisi oleh negara-negara yang sejahtera. Sehingga di dalam konferensi ini membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi secara global, yang kemudian dibuat solusi-solusi, dibuat goals, dibuat tujuan-tujuan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satunya adalah masalah kependudukan. Sehingga di dalam MDGs ini terdapat 8 tujuan yang harus dicapai dalam waktu 15 tahun dalam implementasinya. Kalau kependudukan di sini ada yang namanya penurunan kemiskinan, gap sosial, kemudian kesetaraan gender, menurunkan angka kematian bayi dan ibu. Jadi ini adalah beberapa tujuan utama yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dunia, termasuk masalah kependudukan. Selanjutnya, MDGs ini diteruskan di tahun 2015 setelah dievaluasi. MDGs ini dilanjutkan menjadi Sustainable Development Goals atau SDGs yang dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2030. Di dalam SDGs ini, yang awalnya MDGs 8 tujuan berkembang menjadi 17 tujuan, di mana 17 tujuan ini melihat hasil evaluasi dari MDGs sebelumnya dan juga menambahkan beberapa isu-isu penting yang belum tercakup di dalam MDGs. Dan sudah pasti di dalamnya terdapat permasalahan kependudukan dunia. Karena kita sepakat bahwa penduduk dunia saat ini sangat banyak diperparah dengan kualitas penduduknya yang sangat rendah. Sehingga itu menjadi sebuah permasalahan yang double. Udah kualitasnya rendah, kuantitasnya banyak. Nah, jadi itu akan membuat permasalahan tersendiri bagi pemerintah dalam membangun negara kita. Kita berlanjut menuju Indonesia, yaitu kebijakan kependudukan Indonesia. Nah, di sini menurut Guru Besar Demografi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sri Murtiningsih Adiutomo, Indonesia sudah mendapatkan bonus demografi mulai tahun 2010 dan puncaknya sekitar tahun 2020 hingga tahun 2030. Berarti kita, saya, kalian berada di kondisi puncak-puncaknya bonus demografi. Bonus demografi adalah di Indonesia terdapat masyarakat, terdapat penduduk usia produktif, usia 15 sampai 45 tahun yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi di Indonesia kebijakannya harus menjadi lebih rigid lagi, lebih spesifik lagi dalam memanfaatkan bonus demografi yang sudah terjadi 10 tahun ini, kalau menurut Profesor Dr. Sri Murtiningsih Adiutomo, dan akan masih berlanjut hingga 10 tahun ke depan. Nah, balik lagi yang seperti saya bilang tadi, kalau di dunia jumlah penduduknya sudah sangat banyak dan mayoritas kualitasnya rendah, di Indonesia pun hampir sama. Nah, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah, nah di sini pemerintah berupaya untuk melaksanakan misi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan bangsa yang memiliki daya saing dengan 3 sasaran pokok: indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan penduduk tumbuh seimbang. Nah, ini menjadi misi utama bagi negara kita. Dalam upaya apa? Dalam upaya kuantitas penduduk yang sangat banyak ini memiliki kualitas penduduk yang sangat baik juga. Dengan demikian, maka setiap individu yang ada di Indonesia mampu bersaing dengan berbagai macam orang yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini. Jadi makanya kalau di Indonesia itu IPM berarti bicara kualitasnya, yaitu bicara kesehatannya, pendidikannya. Kemudian sini gender, jadi tidak laki-laki atau perempuan sama. Kemudian tubuh seimbang, dari ini berarti
bicara masalah setiap wilayah jumlah penduduknya tumbuhnya sama, tidak ada wilayah yang tiba-tiba tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat tinggi, dan juga kualitasnya pun tumbuh secara seimbang. Tidak ada wilayah yang memiliki pendidikan yang sangat baik, kualitas kesehatan yang sangat baik, tetapi ada wilayah yang pendidikan dan kesehatannya rendah. Ini di Indonesia. Kalau bicara masalah kebijakan, maka kita bicara rencana pembangunan jangka panjang. Nah, kita saat ini berada di rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 hingga tahun 2025. Apa sih sasaran pembangunannya? Secara kependudukan, yang pertama, pemerintah menginginkan usia harapan hidup dari 63 tahun menjadi 73,7 tahun. Kita anggap 74 tahun. Oke, 74 tahun usia harapan hidupnya. Jadi di Indonesia harusnya harapan hidupnya 74 tahun. Berarti kalau seperti itu, apa yang perlu dilakukan pemerintah? Ya, dari sasaran ini diturunkan menjadi program-program dan kegiatan. Salah satunya meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan kualitas prasarana kesehatannya, oke? Dan juga meningkatkan kondisi lingkungan, menjaga kualitas lingkungan. Ya, karena usia hidup yang tinggi itu bukan bicara hanya kesehatannya saja, dari fasilitas dan makanan bergizi saja yang dimakan, tetapi kondisi lingkungan yang baik, kondisi lingkungan yang terjaga juga membantu meningkatkan usia harapan hidup bagi setiap penduduk Indonesia. Selain itu, nah ini angka kematian bayi dari 32 kematian dari 1000 kelahiran menjadi 15 kematian dari 1000 kelahiran. Nah ini berarti ya sama seperti tadi, berarti bagaimana akses pada fasilitas kesehatan, bagaimana fasilitas kesehatan yang lengkap, bagaimana kesehatan masyarakat yang baik, dengan mempermudah untuk mendapatkan gizi untuk ibu. Nah, ini untuk upaya untuk menurunkan angka kematian bayi. Selanjutnya, angka kematian ibu dari kelahiran dari 262 turun menjadi 74. Nah, ini sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah di tahun 2025. 5 tahun lagi. Nah, oke. Kemudian angka gizi buruk balita dari 26% balita yang di Indonesia memiliki gizi buruk sekarang harus turun menjadi 9,5%. Nah, ini contoh kebijakan yang jelas, ya, yang jelas dan terarah bahwa ada tujuan-tujuan. Usia harapan hidup ditingkatkan, angka kematian bayi diturunkan, kematian ibu diturunkan, gizi buruk diturunkan. Ini bicara masalah kependudukan yang harus dicapai dalam waktu 20 tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Oke. Nah, ini Indonesia. Nanti setelah tahun 2005 dievaluasi, dibuat lagi dari tahun 2005 hingga tahun 2045 dan seterusnya. Ini berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang tadi sudah terdapat beberapa program pemerintah terkait kependudukan. Sudah banyak, tetapi di sini akan saya menampilkan beberapa dari program-program tersebut. Yang pertama adalah keluarga berencana. Ya, ini di tahun 90-an sudah muncul dari zaman Pak Harto, keluarga berencana yang diteruskan sampai sekarang. Keluarga berencana ini bukan hanya bicara masalah penduduk, oke, bicara masalah penduduk yang anaknya hanya 2 atau lebih baik 2, tetapi jauh daripada itu, yang di sini terkait masalah family planning. Bagaimana merencanakan keluarga? Dimulai dari kapan akan menikah, kapan akan memiliki anak, dan berapa jumlah anaknya. Setelah itu, bagaimana anak-anak itu tadi dapat merasakan, dapat mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang terbaik. Nah, jadi keluarga berencana itu tidak bicara masalah jumlah saja, tapi bagaimana waktunya, perencanaannya. Kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak, berapa jumlah anaknya, berapa jeda waktunya, yang disesuaikan dengan kondisi setiap keluarga. Jadi bukan kemudian keluarga berencana itu bicara, ya anak kalau KB ya sudah berarti anaknya 2. Nah, bukan. Makanya sekarang slogan dari keluarga berencana adalah 2 anak lebih baik. 2 anak itu lebih baik. Tapi kalau lebih, boleh. Kenapa? Karena keluarga berencana
lebih dari jumlah, bicara jumlah. Bukan hanya bicara 2 anak, 3 anak, 4 anak, bukan itu saja, tetapi bagaimana suatu keluarga bisa merencanakan keluarganya, bagaimana merencanakan anak-anaknya itu nanti bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terbaik. Nah, di sini bicara masalah family planning, nanti akan saya berikan jurnal yang membahas tentang ini. Silakan dibaca untuk menambah pengetahuan kalian mengenai apa itu family planning. Walaupun sebenarnya banyak jurnal-jurnal ataupun tulisan-tulisan dari orang-orang di internet, kalau kalian mau mencari yang membahas mengenai family planning. Ini saya berikan satu saja nanti. Oke, selanjutnya pendidikan dan pendidikan kependudukan. Nah, jadi ada dua pendidikan, yaitu bicara pendidikan secara umum dan pendidikan bicara khusus masalah kependudukan, yaitu bicara masalah yang nantinya terkait dengan keluarga berencana. Bagaimana seseorang laki-laki dan perempuan itu, bagaimana ia merencanakan pernikahannya, bagaimana ia merencanakan jumlah anak, pendidikan anak, masa depan anak, dan seterusnya. Jadi, dan di samping pendidikan masalah itu juga pendidikan secara umum. Karena dengan pendidikan secara umum, secara tidak langsung juga menunda waktu menikah, sehingga menunda waktu punya anak dan menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Walaupun nantinya misalkan sudah nikah tetapi dia bisa saja bisa punya anak 10 atau 15, itu tidak bisa disalahkan, tetapi setidaknya pemerintah berupaya agar orang tuanya memiliki pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus. Nantinya diharapkan dengan pendidikan yang baik dan bagus itu akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan bagus juga. Dengan begitu maka anak-anaknya nanti akan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan jika orang tuanya tidak memiliki pendidikan atau pekerjaan yang baik. Sehingga pendidikan dan pendidikan kependudukan menjadi salah satu program-program pemerintah tentu terkait kependudukan. Selanjutnya transmigrasi. Ya, untuk saat ini transmigrasi sudah tidak terjadi. Ini terjadi di zaman Pak Harto utamanya. Bagaimana Pak Harto memindahkan penduduk yang ada di Pulau Jawa ke pulau-pulau yang lain dengan harapan setiap pulau itu yang awalnya sedikit penduduknya menjadi berkembang sama seperti di Jawa. Ya, tetapi untuk saat ini transmigrasi bicaranya adalah bicara urbanisasi, bagaimana penduduk yang di desa itu tidak pindah ke kota. Nah, berarti dengan cara pemerintah membangun fasilitas-fasilitas ekonomi, sektor-sektor ekonomi baru di setiap daerahnya. Selanjutnya memperluas dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Nah, ini menjadi penting, tidak bicara masalah bagaimana nanti penduduk yang banyak ini memiliki ekonomi yang baik. Dengan ekonomi yang baik maka mereka nantinya akan bisa mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan ataupun yang lain dengan lebih baik, dan juga bisa memberikan modal bagi anak-anaknya nanti untuk dapat memiliki pendidikan yang lebih baik juga. Yang terakhir adalah memperbanyak dalam rangka untuk memperbaiki kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Ini adalah beberapa program-program pemerintah terkait kependudukan. Ada lebih dari ini adalah sebagian dari yang bisa saya sampaikan dalam program terkait pemerintah, yang dimana program-program ini pastinya bicara masalah 3 sektor utama, 3 parameter utama dari kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dan kalau bicara secara umum, tidak hanya bicara jumlahnya saja, tetapi juga bicara masalah kualitasnya. Ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan, bisa melalui psikologi, WA, email, ataupun ketemu langsung di kampus. Oke. Untuk saya akhiri, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.